Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngantuk sudah lah. Hajar mulai ngantuk sudah binanya. Belum ulangi lagi barang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya pian bilanya yang mendengar tuh ngantuk, yang ceramah kada semangat juga. Ya, 4 ngantuk juga. Jadi sama pada ngantuk ya. Pas amun pian teguring kada apa-apa. Mun ulun teguring. Yalah. Pagat tengah jalan kena acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi baraka hawlah liyuriyahu min ayatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi inwaril 'irfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wahdina ila siratil mustaqim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, kepala desa atau yang mewakilinya, ketua RT dan RW, hadirin wal hadirat, khususnya ustadz kita atau guru kita, Ustadz, tahunya Ustadz Andaya apa adanya? Andaya Nur ya, oke. Ustadz Andaya Nur, yang insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan segala rahmatnya, segala nikmatnya, juga taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama memperingati peristiwa yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia di zaman sekarang. Tapi itu bisa menjadi mungkin menurut akal manusia di masa akan datang. Kenapa demikian? Karena akal manusia itu kadang-kadang meyakini sesuatu dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak adil. Dia menyatakan sesuatu itu masuk akal, padahal dia sendiri tak bisa melakukannya, hanya karena dia pernah melihat dan dia pernah mendengar.
dan dia mengatakan sesuatu itu tidak masuk akal, bukan karena dia tak mampu melakukannya, tapi karena memang dia tak pernah melihat dan tak pernah mendengar. Saya yakin, seyakin-yakinnya, andai kata kita hidup 1400 tahun yang lalu, berteman dengan Abu Jahal mungkin, atau berteman dengan Abu Bakar mungkin yang baik. Andai kita hidup di zaman itu, kemudian ada orang yang datang ke situ dari alam sekarang, mungkin dalam bahasa kerennya teleportasi, lalu dia bercerita bahwasanya di zaman kami 2022 itu berangkat dari Mekah ke Indonesia hanya dalam jangka waktu 9 jam sudah sampai. Andai pian hidup 1400 tahun yang lalu, saya yakin pian akan mengatakan itu adalah bohong. Pian tidak akan percaya kalau ada orang bilang dari Mekah ke Indonesia hanya dalam jangka waktu 9 jam. Tidak akan percaya. Apalagi perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi sampai ke Mekah hanya dalam jangka waktu 4 jam. Andai pian hidup di saat itu, mungkin buhan pian termasuk orang yang mendustakan kejadian Isra dan Mi'raj itu. Akal manusia memang seperti itu. Tapi kalau sekarang ada yang bilang dari Indonesia ke Mekah hanya 9 jam, insya Allah semua percaya karena sudah melihat kenyataannya. Bisa naik pesawat. Jadi pian bila beriman hanya menggunakan akal tanpa menggunakan kalbu, maka iman pian tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Kalau hanya menggunakan akal, iman takkan sempurna. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tak berakal, atau akalnya tidak mengambil dari hati. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak bisa melihat. Lahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tak bisa mendengar. Ulaika kal an'am. Maka mereka itu sama dengan binatang ternak. Jadi kalau hanya mengandalkan akal, tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Maka harus menggunakan qalbu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, pada suatu ketika, tepatnya pada malam tanggal 27 Rajab, tengah malam, mungkin sekitaran jam 12, saat aku sedang tidur di samping Baitullah, kata Rasul, berserta 2 orang laki-laki. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan malaikat Mikail dan beberapa teman malaikat yang lain. Lalu aku dibawa malaikat Jibril dan direbahkan telentang di samping sumur Jam-Jam. Lalu diadakanlah operasi dengan teknologi yang super canggih, mengalahkan teknologi yang kita anggap canggih sekarang ini. Teknologi yang betul-betul canggih, yang andai dibandingkan dengan teknologi sekarang itu jauh jadulnya. Operasi pembelahan dada
dari mulai lubang leher dibelah lurus ke bawah sampai ke bawah pusat. Dibelah tanpa pisau, ditutup tanpa dijahit. Kalau sekarang operasi dibelah dengan pisau, ditutup dengan jahit dan akan meninggalkan bekas luka. Tapi ini ndak. Kenapa? Karena yang mengoperasi adalah profesor atau di atas dari profesor dokter lagi, yaitu malaikat Jibril. Dibelah, dikeluarkan hatiku, kata Nabi kita. Dibasuh, dicuci. Malaikat Mikail tukang ambil banyu jam-jam, malaikat Jibril tukang basuh. Lalu dibuanglah 2 titik atau 1 titik yang ada di hati Nabi. Kalau manusia secara normal, posisi titiknya itu berada di bawah susu 2 jari ke bawah. Posisinya 2 susu dari jari ke bawah. Setiap manusia pasti memiliki itu, asal dia normal. Disebut di dalam ilmu tarekat namanya latifatul qalbi, tempat bersemayamnya nafsul lawwamah. Dibuang. Karena itu menjadi sarangnya syaitan. Lubangnya ada 2. 1 tempat malaikat, 1 tempat syaitan. Entah punya kita nih malaikat kah yang banyak, syaitan kah yang banyak, kita tahu juga ya loh. Bila tak banyak setan, ya itu tadi pinang alih benar dipadahi. Semakin dipadahi semakin menjadi. Yalah, nggih. Dipadahi salah, kada dipadahi menyalah. Jadi serba salah. Nggih. Bila tak banyak setannya. Pertanyaannya, apakah hatinya Nabi itu kotor sehingga perlu dibersihkan? Apakah di dalam hatinya Nabi itu ada syaitan sehingga harus dibuang? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Hati Nabi tidak kotor. Qalbu Nabi tidak kotor. Beliau maksum, dijaga dari perbuatan dosa sejak beliau lahir. Tak ada dosa di situ, tak ada kotoran di situ. Tetapi kenapa harus dicuci? Itu pelajaran bagi kita umatnya. Mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya orang mukmin itu salat. Begitu kita salat, Allahu Akbar. Hakikatnya kita sedang mi'raj. Nabi Mi'raj tidak akan sukses sampai ke Sidratul Muntaha kalau hatinya tidak dibersihkan. Begitu pula kita, salat kita tidak akan sampai ke Sidratul Muntaha kalau hati kita tidak dibersihkan. Maka harus dibersihkan. Maka jalan tadi, bilanya menggunakan akal aja, kadang menggunakan kalbu, kenapa? Jadi harus dibersihkan hibak di hati ini. Sifat dengki ada, sifat sombong ada, sifat sangguh angkuh ada, namimah ada, macam-macam. Tetangga sebelah dapat rezeki, hati kita yang sakit. Tetangga kita dapat keuntungan, hati kita yang sakit. Tetangga kita dapat nikmat, kita yang abut. Kenapa? Di dalam hati ada sifat dengki. Di dalam hati ada sifat dengki. Merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling ganteng. Merasa, bukan mengaku. Merasa. Kenapa demikian? Masih ada sifat sombong. Sembah yang kadang mau sampai ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Hanya akbar. Sudah timbul pikiran. Baik yang mesin perahu ces kuni larut. Kuat nak mikat tadilah. Lihat. Hanya bar mulut sambil bacaan.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi hatinya ke perahu. Hatinya ke perahu. Adalah yang kayak itu. Adalah Pak yang kayak itu Pak sembahyang Pak. Apa? Adalah amun ulun kayak itu dia. Allah, hanya sudah kelainan enggak? Imbah ini mengajar bab nikah. Mikirakan bab nikah nih ini kesini ini berpikir sembahyang pun memikirkan itu. Mikir tulun. Yalah amun buhan-buhan insyaallah banget lagi. Kenapa? Kotor. Kotor. Kada kerasan. Tahu-tahu imam ruku, Allahu akbar. 4 ya ruku, Allahu akbar. Assalamualaikum, jadi imam assalamualaikum. 4 ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat kada dengan sembahyang tuh? Pikiran melayang kemana-mana. Orangnya berdiri di sini, cuman ruhnya berkelana kemana-mana. Terbang sampai ke langit yang ke-7. Mahayal ke sana kemari. Kenapa? Hatinya tidak bersih. Sahlah sembahyangnya, sah. Berpahala lah, kapan ya Allah Ta'ala, insya Allah dapat pahala aja. Cuman sampailah ke tempat tujuan, belum sampai ke Sidratul Muntaha, belum. Karena masih kotor. Masih kotor. Bersihkan itu dulu. Hilangkan rasa dengki itu, hilangkan. Tidak akan sempurna iman seseorang terkecuali dia bangga apabila tetangga, keluarga, sahabat, saudaranya mendapatkan nikmat sebagaimana dia bangga apabila dia yang mendapat nikmat. Lihat orang lain dapat nikmat tuh inya bangga seolah-olah inya yang dapat nikmat. Hanya sempurna. Mun rasa kada senang berarti dengki ngarannya. Hanya gara-gara sepele udah kada betaguran dengan dang sana. Jaka seminggu, setahun gak dapat taguran. Ya lah, tak dapat masing-masing memaling muka. Itu di kampung ulun, Bang. Di terantang ni insyaallah ya Allah. Insyaallah tak kurang lebih aja. Ya, manusia ni kayak itunya. Ya lah, kayak itunya. Maka harus dibersihkan hati ini sebersih-bersihnya. Harus dibersihkan. Pertanyaannya, bagaimana membersihkan hati itu? Bagaimana membersihkan hati itu? Malaikat Jibril, Nabi nyaman diisi guru malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyaman membersihkan, belah dadanya basuh, beres. Mun kita nih diisi guru belahnya dada kita mati kita. Ada hidup lagi. Lalu bagaimana cara membersihkan hati itu? Yang pertama dengan ilmu. Maka sering-sering belajar. Jangan malas-malas belajar. Jangan koler turun ke pengajian. Rancak-rancak turun ke pengajian. Biar hatta ulang-ulang ini. Yang dilajarkan si Dintu rukun sholat sembahyang tuh Bang. Tapi sudah karena ada tambahannya. Ada apa-apa. Yang penting ilmu. Bila ilmu masuk, hati bersih. Bila ilmu masuk, hati bersih. Biar aja tuh ulang-ulang, Bapak. Cuma namun bertambah bagus. Bertambah bagus. Kada apa-apa yang mengajar anum, kada apa-apa. Kada jadi masalah. Biar aja yang mengajar tuh anum, kada apa-apa. Yang penting kita bertambah pengetahuan. Amun kita nih kada hendak belajar dengan yang anum pula, sombong pula. Kita berarti nih. Sombong. Bila kada hendak belajar dengan yang anum tuh ngarannya sombong, ngarannya merasa lebih bagus. Bila sombong tuh kada bisa sampai juga masuk surga gini gara kawa. Tidak akan masuk surga seseorang selama di dalam hatinya itu masih ada sifat sombong walau hanya sebesar debu. Iblis tuh beribadah sampai kurang lebih 10.000 tahun. Iblis. Hebatnya tuh, pintarnya tuh,
menjadi guru para malaikat. Bahkan malaikat Jibril itu muridnya iblis. Malaikat Jibril itu muridnya iblis. Jadi guru dari para malaikat Jibril iblis itu pintar luar biasa. Pintar. Maka pian mun membaca riwayat kematiannya iblis tuh, malaikat Israel ini hendak mencabut nyawanya iblis. Tuh iblis buka malaikat Israel ini karena kau menangkap. Lebih sakti iblis pada malaikat Israel. Sampai melapor apa Israel itu Allah Taala panggil Mikail. Panggil Mikail, maka minta bantuan Mikail. Mikail penunggu nerakanya memang sakti pembenaran. Penunggu neraka. Kan nak tahu Siratal Mustaqim yang nanti kita semua akan menyebang Siratal Mustaqim. Itu semua nanti akan menyeberangi Siratal Mustaqim itu semuanya tanpa terkecuali. Siratal Mustaqim itu kata Imam Fudail bin Iyad disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, menanjaknya jembatan itu kan biasanya kayak ini lah, melengkung lah. Menanjaknya aja 5.000 tahun. Datar 5.000 tahun, turun 5.000 tahun, 15.000 tahun kan hanya sampai ke sebarang. Amun sampai, cuman mudah-mudahan sampai. Yalah, bila kada ya. Tanggal wah jatuh sarapian kada kau menolong ulun, kada wani menolong. Jangankan ulun, Nabi Ibrahim tuh, Nabi penunggu langit yang ketujuh sekarang itu saat melewati Siratal Mustaqim kata Nabi Ibrahim, nafsi 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 la ubali bi Ismail wa Ishaq. Ya Allah, selamatkan ulun, ulun kada peduli dengan Ismail, ulun kada peduli dengan Ishaq. Tasarahinya nak masuk surga kah, lewat kah, kada kah, yang penting ulun lewat. Nabi maginnya mun ulun kada memikirkan yang lain pokoknya. 15.000 tahun. Ya, mun bekal bebaya sakekarung aja habis di perjalanan dia. Jadi harus banyak-banyak mau bekal. Jadi jadi guru ulun jadi orang tuh kimai harus pelit. Jadi orang tuh harus pelit. Jadi ulun sidin ini bepadaan pina malah lain pula. Biasanya pengajian yang kita dengar tuh jangan pelit. Ada sidin ini kada kita tuh jadi orang harus pelit jadi sidin. Kolon mencernanya panderan sidin nih. Sidin ini kadang-kadang memang malah lain biar. Orang baca istighfar sirik jadi sidin. Han aja biar. Pelajaran sidin itu lain. Disuruhnya kita berpikir dahulu. Hingga jadi manusia itu harus pelit jadi sidin. Biar kada kehabisan bekal kena di padang mahsyar. Bilanya kada pelit jadi sidin, kena habis bekal di padang mahsyar. Apa jalur maksudnya? Jadi bila bisi mobil jadi sidin, jangan ditinggal kasan anak cucu, bawa mati. Kan berarti pelit ya kalau kada hendak membari anak cucu nih. Pelit kan? Jangan ditinggal kasan anak cucunya, amun ingat lawan kita. Ini baik kita mati itu bayar waris jadi ambilnya. Ingat gin kadanya lawan kita. Baik kita bawa mati. Besi kabun luas tinggali halus-halus ya sepertiganya atau seperempatnya tinggali. Sisanya bawa mati di sini. Jangan diberikan kesan anak cucu, makin nyaman kesan orang lain. Bawa mati di sini. Oh, jurun itu maksudnya rupa. Ada yang bertakon, kayak apa guru membawanya mati? Masih disedekahkan. Sedekahkan ke pesantren. Titipakan lawan anak yatim. Titipakan lawan santri-santri. Banyak ya santri terantang nih kan yang sekolah-sekolah tuh. Tidaknya tulak sangwe. Ya. Nah itu membawa harta mati itu ngarannya. Amun ditinggalkan tuh. Karena dibawa matinya. Habis kesan ahli waris saya. Dimakannya. Amun ingat mudah alhamdulillah aja bang bisi anak tadi pesantren juga soleh aja orangnya ingat aja lawan kuitan alhamdulillah mun kada ingat ini ada kadang-kadang kekanakan tuh pina ungang bahasa ulun tahu hartanya dia hendak ingat kada lawan kuitan mendoakan kada suah mendoakan tuh kada suah baik datang ke kuburan yang dibawahi HP Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ya HP yang bunyi. Orangnya kan bisa mengaji kayak apa? Bawa HP ya, hendak HP-nya. Yasin, HP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Inggih.
Pian di akhir zaman ini pian plastis terbanyak masuk surga ketimbang manusia. Bata tengah jam di musala mengaji sekalinya plastis. Orangnya burik. Yalah plastisnya masuk surga, orangnya kada. Kembali. Jadi Siratal Mustaqim 15.000 tahun perjalanan itu pian. Itu alisnya malaikat Malik. Alisnya. Itu kita berjalan 15.000 tahun. Pertanyaannya, orangnya kayak apa ganalnya? Jadi malaikat Malik itu kayak apa ganalnya? Itu malaikat Malik itu menangkap iblis tak? Tangkapnya. Hanyar kau ada cabut malaikat Israel. Nah, itu iblis, hebat iblis itu. Begitu Nabi Adam diciptakan, disuruh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Merasa lebih hebat iblis nih. Padahal wajar iblis merasa lebih hebat karena dia sudah beribadah banyak, ilmunya banyak. Sedangkan Adam hanya hidup masih bayi, belum lagi bisa berpander. Wajar iblis merasa lebih baik. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Kesombongan iblis yang hanya setitik menghapuskan segunung ibadahnya yang telah dia kerjakan. Setitik kesombongan yang di hati akan menghancurkan segunung ibadah badan yang telah kita lakukan. Memang harus dibersihkan. Nah, kembali. Maka tadi, jangan supan belajar dengan yang anu. Jangan malas belajar. Biar bertambah ilmu, tambah bersih hati, tambah nyaman hidup. Satu. Yang kedua, membersihkan hati. Likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap segala sesuatu itu ada pembersihnya. Pian hendak mandi supaya bersih pakai sikat atau pakai sabun. Pian hendak bersih rumah pakai sesapu. Segala sesuatu ada pembersihnya dan pembersih hati itu ialah zikrullah. Berzikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apakah? Atau yang lain? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir. Zikir. Banyak-banyak berzikir supaya hati itu bersih. Ini dosa hari-hari dibuat. Berzikir karena pernah dilakukan. Tambah kotor hatinya. Tambah karena kekaruan kelakuannya. Kurang zikirnya. Banyak zikirnya. Zikir nih pula, Bu, Pak, lah, ada dua macam. Ada zikrul am, ada zikrul khos. Zikrul am itu zikir yang kita pelajari, yang umum tuh. Yang umum, yang sering kita dengar lah. Ada zikrul khos itu zikir yang diajarkan oleh orang tertentu dan zikir yang tertentu. Dan kualitas zikir yang umum sama zikir yang khusus nih jauh sekali bedanya. Jika ibarat zikir yang umum tuh nah, lampu 5 watt, zikir yang khusus tuh 100 watt. Kalimatnya sama, astagfirullahaladzim. Cuman ini diajarkan oleh guru yang khusus, yang ini tidak ada guru yang khusus, maka kualitasnya sangat jauh berbeda. Maka sangat penting itu. Pian bila hendak menjadi ahli matematika, harus diisi guru yang ahli matematika. Mun pian belajar dengan ulun bacakan kitab fikih, berharap ahli matematika ternyambung. Pian bila hendak menjadi ahli biologi, maka harus punya guru yang ahli biologi. Kada mungkin guru pian ahli matematika, pian menjadi ahli biologi. Maka jika pian ingin menjadi orang yang bersih hatinya, harus mencari guru yang juga sudah bersih hatinya. Kenang-kenangan ulun menghadiri majelis Habib Umar di Pelangka. Ingat betul ulun kata beliau.
Sebagaimana ahli matematika tidak akan bisa mencapai menjadi ahli matematika terkecuali dengan guru yang ahli matematika. Begitu pula membersihkan hati tidak akan pernah tercapai terkecuali dengan guru yang sudah bersih hatinya. Jadi harus cari guru yang seperti itu. Alhamdulillah di tempat kita ini dulu sering datang. Salah satu di antaranya Habib Haidara. Sanadnya jelas, silsilahnya jelas, kualitasnya jelas. Kalau di Banjarmasin dulu alhamdulillah ada guru sekumpul, sanadnya jelas, kualitasnya jelas. Kalau di Kampung Ulun dulu abahnya Habib Haidara, Habib Muhsin, kemudian diteruskan oleh Habib Haidara dan kakaknya Habib Haidara, Habib Amin. Kakak atau adik kurang tahu, dang sanak sidin. Sekarang mungkin yang masih ada di Pekalongan Habib Lutfi bin Yahya. Sulit kan mencari guru-guru yang seperti itu. Maka jika dapat dikasih sidin amalan, ikut amalannya itu. Jangan ditinggalkan. Itu kunci kebersihan hati itu. Kadang dapat mencari gurunya Ustaz. Ngali benar dicari gurunya. Ngali. Maka zikir umum yang paling bagus, zikir umum yang paling bagus, ujar guru sekumpul salawat. Salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak usah banyak-banyak. 100 siang, 100 malam cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 100 siang, 100 malam. Amun rasa kebanyakan juga 100 siang, 100 malam. 500 siang, 500 malam barang. Sedikit tuh, ya, tak kurang. Insya Allah efeknya kerasa aja. Insya Allah efeknya kerasa aja. Nah, jadi kembali, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati. Setelah Nabi kita bersih hatinya, barulah Nabi kita diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Dengan menggunakan buraq, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menggunakan buraq. Sampai di Masjidil Aqsa, buraqnya ditambatkan, buraqnya diikat oleh malaikat Jibril di batu, kemudian Nabi Mi'raj. Jangan dikira Mi'rajnya pakai buraq, salah cerita, salah kisah. Pakai buraq tuh Isra-nya, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ngarannya Isra. Mi'raj tuh jika orang Batasripan tuh isim alat naik tuh tangga. Jadi Nabi naik ke langit tuh pakai tangga, bukan pakai buraq. Bukan pakai buraq. Naik ke langit yang pertama, mendapat manusia yang ganal, besar, tingginya aja 30 meter. Tingginya 30 meter dia. Belum petakon bang dengan Tuhan pian. Biasalah melihat film dinosaurus. Biasalah paman. Biasalah. Ganal halus ke dinosaurus tuh. Ganal halus dinosaurus tuh. Dalam film tuh, di dalam film tuh ganal halus kan? Sebenarnya dinosaurus tuh halus ya. Kada ganal. Ingat lutut ya. Ganalnya tuh ingat lutut ya. Dinosaurus itu tingginya 5 meter, Nabi Adam 30 meter. Jadi ingat tutut Nabi Adam aja. Halus. Cuman bagi kita wah ini kan apa? Kitanya halus. Kitanya halus. Dalam kitab Sarasitin disebutkan pertama kali beras diciptakan itu sebesar genggam. Besar halus. Segenggam ini besar halus. Beras segenggam besar halus. Halus yang makan Nabi Adam. Jadi halusnya kadang-kadang semakin tahun dihaluskan sampai weh ini bahalus aja terus kita nih. Bahalus terus. Biar kekanakan weh ini kekanakan MTS tuh nah halus. Zaman dulu kekanakan MTS tuh lumayan ganal sudah. Tidak bahalus. Cuman kita kada pernah merasa halus. Karena semuanya halus. Jadi kada pernah merasa halus. Yalah. Pembetakon Pak adalah yang bisa menjawab. Apa yuk hikmah yang paling besar Allah Ta'ala menghaluskan manusia? Adalah yang bisa jawab lah.
Kenapa maka manusia ini dihaluskan? Kenapa kada besar macam Nabi Adam terus saja? Apa ya hikmahnya? Apa tadi hikmahnya tuh? Kalau tuh, what? Sepan? Hemat dunia. Ya, mantap. Mahemat dunia supaya cukup terantang nih. Bayangkan ya, biar namun diterantang nih manusianya berapa total terantang nih berapa manusianya? Berapa kepala keluarga? Berapa? 7 ribuan lah. 3 ribuan. 3.000 ganalnya macam Nabi Adam. Cukup nggak kira-kira? Jangankan terantang Kabupaten Kotim ini kada cukup. Kada cukup. Ada cukup. Jadi Allah memang sudah berjanji akan menjadikan manusia khalifah di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan menjadikan khalifah di permukaan bumi. Maka manusia di permukaan bumi ini pasti cukup. Allah yang tukang atur. Bisa ya? Pasti cukup. Maka pesan ulun dengan buhantian, jangan bakabe-kabean. Baranak hasil itu terus. Sebanyak kadang saya takut kada cukup, masih banyak tanah kosong. Buhan yang takut kada cukup itu buhan Jakarta. Mun kita di Kalimantan nih, Bapak takut kada cukup. Anak 2 kurang. Berapa anak? 12 sadang. Yalah, 12 sadang. Tapi lah hanya 3 aja, Pak. Hanya 3. Mudah naik kau sampai 12. Nggih, ulun pada happy bini ulun biar kalau sampai 12 indunya ulun tambah. Targetnya 12 pokoknya bilanya kada kawa 12 indunya ulun tambah. Amun 2 kan 6 12. Amun 3 4 4. Amun 4 berarti 3 minimal 12 lebih boleh. Lebih banyak anak banyak kerja jaki. Jadi orang tua bari gitu kalau enggih. Biar semakin banyak anak, semakin banyak manusia, semakin maju. Kan diterantang nih kena mall, alasannya apa? Orangnya sedikit. Coba pun diterantang nih orangnya 1 juta. Insya Allah jadi kabupaten. Maka orang terantang nih kena cocok. Komun KB-KB-an kena cocok. Harus banyak-banyak BCA anak. Ingat itatlah. Pokoknya bila indunya kada sanggup, tambahi. Ya, tambahi. Tapi mudah-mudahan bini-bini kada mendengar, Bang. Yalah. Tambahi. Yalah, nggih. Cuman ulun sampai wae ini masih tetap 1 aja, Bang. Walaupun yang mendaftar sudah ada. Yalah, masih tetap setia aja. Yalah. Cuman itu Bang tadi pokoknya bilanya kada hafon 12, mau kada mau ditambah. Yalah, mau kada mau ditambah. Yalah, nggih. Nah, cuman mudah-mudahan 1 aja, Bang. Mudah-mudahan 1. Nggih. Begitu hikmahnya manusia itu dihaluskan, cukup. Maka seberapa banyak ya manusia itu pasti cukup. Siapa yang mencukupi? Allah. Pian jangan takut kada kau memberi rezeki. Harap pulang pian. Mengaku pulang. Kada kawa tatay kada sanggup memberinya makan. Mau siapa pian berinya makan? Harapnya Bang yalah. Harapnya Bang mengaku memberi makan. Yalah. Enggih. Kita nih kada kau memberinya makan kada kawa. Inya lahir itu sudah ada catatan rizkinya masing-masing. Cuman lewat kita orang. Yalah, cuman lewat kita nih kadang-kadang tekaku yang lain ampun kita. Ampun orang kita kakui. Yalah, inggih untung Allah Taala kada sangit. Nahnu narzuqukum wa iyyahum kata Allah Taala. Kamilah yang memberi kalian rizki dan anak-anak kalian rizki. Fatwa orang tua bahari pokoknya yang paling pas banyak anak, banyak rezeki. Dan insya Allah orang-orang tua kita bahari yang bisi anak 12, bisi anak 10 tuh pina kada melarat panjualah. Adakah orang miskin gara-gara anak banyak? Kada jualah. Berarti orang banyak anak 2 miskin banyak kayak 2? Adalah orangnya anak 2 miskin. Banyaklah. Inggih. Jadi jangan takut bisa anak banyak, jangan takut pian. Macam Anas bin Malik bisi anak. Tahu lah Anas bin Malik bisa anak berapa? Berapa tat? Anas bin Malik tat bisa anak tat? 125. Anas sahabat Nabi bisi anak 125. Anas tuh dengan anaknya jaka diusir ke hutan.
seminggu jadi kabupaten hutan toh. Bayangkan pian 125 mun sekong ngolak anak anas tuh 125 dua aja bebinian. 123 lelakian. Mun setiap lelakian tuh bebini 4 berapa udah berapa? Anak lawan menantu anas tuh calon bupati anasnya pasti manang. Yalah, kasan anak lawan menantu aja belum cucu, belum. Umurnya panjang apa anas tuh? 130-an umurnya. Panjang. Cuman pian lah, sadang juga. Selalu bisa mengawah tiap hari anas tuh. Tiap hari nak makannya mengawah terus. Kayak orang pengantin itu bang tiap hari. 125. Jadi anak banyak tuh nyaman ya. Anak banyak tuh ya. Anak sedikit tuh banyak mudaratnya. Bisi, ada ulun bisi keluarga pian. Nyari bisi anak sekongannya. Julun kenapa kada anak beranak lagi? Dah hambangai sekong jagin dia. Sekong gin ngalih ngurusnya aja. Julun kan belum tahu lagi nih julun lagi. Naik kam nih merasa menyasal ikam nih julun. Pas yang anak tuh umur 3 tahun meninggal. Anak sekong umur 3 tahun meninggal. Oh my temen yang bini itu pian 3 hari di rumah tuh lading ditapukakan. Anak bunuh diri orangnya. Hanjulun pian salahnya itu pang tadi. Bisi anak tuh sekong, coba bisi anak tuh 10. Meninggal sekong santai ya, masih ada 9. Yalah, untung bisi anak banyak tuh, pian bisi anak 2. Enggih, bisi anak 2 bayar ganal, kawin, habis sama orangnya. Tinggal seorang lagi di rumah. Lun ada pian santri Darul Amin, turang kampung ulun. Ngarannya Usman lawan Patah. Usman lawan Patah nih do bading mondok orang kampung ulun, orang Sukamara. Jadi selama ini yang mondok tuh pian kada pernah sama sekali abahnya tuh nelpon, kada pernah. Mamanya tuh kada pernah nelpon, amun kada inya yang menelpon kada pernah menelpon, Bang. Pokoknya bila sampai bulannya, Kak, jalan sampai bulannya kirim isiden duit. Pernah kabar takon kayak apa kabar Usman? Kada pernah. Nenek Usman tuh meninggal. Kuitan dari nang mama nih meninggal. Ya itu karena dikabarinya pan cucunya tuh. Anaknya tuh karena dikabarinya. Kenapa kada ingat lagi? Dengan anak yang di sini kada ingat lagi. Karena di rumah masih 10. Anaknya yang paling tua umur 23 tahun. 23 tahun bisi ading 11. 2 mondok di Darul Amin. 10 di rumah kada ingatannya. Asti pian keringatan. Amunnya ada juga Marina ulun seorang. Marina ulun nih bisi anak 2 ekongannya aja. Sekong mondok di Jawa, sekong mondok Darul Amin. Setelah tumat datang pulang nang mama nih ke Darul Amin, rindu dengan anak ya. Julun pian bisi anak kesedikitan, coba 12 bisi anak. Dapat HP datangi. Bujuran tuh pian. Yakin pian. Weh ini banyak orang tua yang kada tahan anaknya mondok. Banyak orang tuanya yang kada tahan bisa lawan anak. Anak tuh sedikit coba banyak. Yalah. Maaflah kalau ada di sini yang petugas KB berela anak. Ulun program ulun memang kada setuju dengan KB. Ulun setuju pokoknya anak tuh banyak. Yalah. Anak tuh rugi kita kalah sebelum berperang. Yalah, yang seharusnya kita udah 10.000 karena dibuang 8 jadi 2.000 aja lagi. 8.000-nya hilang sebelum hidup. Mati sebelum hidup. Terus manusia yang besar tadi Nabi Adam melihat ke kanan, sidin senyum. Melihat buhan-buhan pian itu masuk surga, senyum sidin. Melihat ke kiri, sedih sidin. Karena anak cucu sidin masuk neraka. Ringkas cerita naik Nabi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi yang gantengnya itu 11-12 dengan Ustadz Anda. Nggih. 11-12 dengan Ustadz Anda. Nah, jadi bini sini perlu hati-hati Bang ya lah. Nggih. Perlu hati-hati, dijaga bujur-bujur. Yalah, kalau kita tadi bertambah indunya. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam.
Nah, di langit yang ke-6 nih Nabi kita ditunjukkan Nabi dengan umatnya. Ada Nabi ini yang dilihat Nabi berjalan, pengikutnya 2 ekongannya aja. Nabi diisi umat 2 ekong aja. Ada yang 10, ada yang 5, ada yang 15, ada yang 100, ada yang jumlahnya tuh banyak, tapi kada banyak benar juga. Ada yang lucu lagi biar seekong Nabi kada diisi umat. Umatnya kada lalu. Nah, jar mengikut pedang. Seumur hidup tuh bakalahi aja gawiannya. Samson namanya. Jadi Samson tuh dia nama Nabi. Cuman jadi tokoh orang barat wah ini. Karena nabi-nabi terdahulu itu kan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Israel. Dari orang Bani Israel. Bani Israel. Jadi itu memang bahasa-bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat bahasanya bahasa kadingat dulu nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitab Taurat itu bahasa Ibrani, kitab Zabur itu bahasa Kibetun, bahasa Firaun. Kitab Zabur yang diturunkan Allah itu bahasanya bahasa Firaun. Kitab Injil bahasanya bahasa Suryani, kitab Al-Qur'an bahasanya bahasa Arab. Jadi 4 bahasa. Kitab Allah semua itu kitab Allah semua. Kitab diturunkan dari langit semua. Nah, jadi kemudian ada nabi, pengikutnya nih banyak. Sejauh mata memandang tuh masih pengikutnya aja. Dikira nabi, umat nabi. Jar nabi ini gambaran aku nih kayaknya jar nabi. Gambaran jar Jibril lain. Itu umatnya Nabi Musa. Umat Nabi Musa tuh banyak sekali. Nah itu nabi itu tunduk ya, supan, sedih. Tunduk sidin. Kenapa? Supan dengan Nabi Musa. Karena umat Nabi Musa dikira Nabi lebih banyak daripada umatnya Nabi. Nabi itu supan. Bila kelak nanti di hari akhirat, umat Nabi lain lebih banyak daripada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sidin tuh kepengen umat sidin tuh paling banyak. Ana ubahibikum bikasratil umam yaumal qiyamah. Aku nanti berbangga-bangga dengan kalian dengan banyaknya umat nanti di hari kiamat. Jadi kembali lagi, bila pian hendak menghimpungi Nabi, banyak pian anak. Yalah. Kayak yo, memang itu dalilnya lah. Tanakahu watakasuru jar Nabi. Tanakahu, ayo nikah kalian. Tanakahu itu menjaga orang berbetasribat, berarti kada sekali. Ada tanakahu tuh. Ada sekali, 2-3 kali. Anas bin Malik itu bisa anak 125, kada mungkin paham gininya seikung. Tidak mungkin. Cuman ulun kada menyuruh buan jan bini 2 kada. Kalau ai kada pas beli buan bubunya sangit lawan ulun kada. Ya lah ulun menyuruh banyak anak, kada menyuruh banyak di bini. Cuman men terpaksa apa boleh buat. Ya nah. Jadi banyak anak. Nah, lalu ujar kata malaikat Jibril, irfa rosak, angkat kepalamu. Begitu Nabi kita mengangkat kepala, ternyata di belakang rombongan Nabi Musa itu ada rombongan yang jauh lebih banyak. Dan itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nih kena termasuk dalam rombongan itu. Jangan bayar mengaku aja nih, ulun ni umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi mengaku kita umatnya, mun kada kayak apa? Yalah, ulun ni orang Indonesia aja. Beta kun orang KTP ikam mana? Kadida ilegal berarti. Yalah. Ilegal. Dan daripada rombongan yang banyak itu ada 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Kada perlu lewat Siratal Mustaqim, tadi kada perlu langsung aja ke surga. Nah, itu ada 70.000 orang. Kira-kira adakah harapan kita nih masuk yang 70.000 itu lah? 70.000 dari sekian miliar, kayaknya jauh harapan kita nih bisa termasuk. Inggih, emang harus lewat Siratul Mustaqim jawabin aja kita nih. Yalah, inggih 15.000 tahun pian mun kada bisi mobil apa berjalan. Makanya tadi jelem bila bisi mobil bawa mati, jangan ditinggal, bawa mati pian. Bawa mati. Lalu jar Nabi, Allahumma zidni, ya Allah tambahkan ulun. Jangan 70.000 aja, lebih lagi. Kurang. Tuh, kurang. Lalu ditambah Allah Ta'ala, setiap yang 70.000 itu
boleh membawa 70.000 yang dipilihnya. Nah, kita nih kayaknya 70.000 pertama tadi, kenapa 70.000 yang dibawa barang. Nah, maka pian kembali lagi, pian harus diisi guru yang kira-kira guru pian tuh termasuk 70.000 yang pertama tadi. Sekira-kira pian nih kawa tariknya. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah Ta'ala menunjukkan kepadaku gambaran atau catatan murid-muridku sejauh mata memandang. Gambaran murid-murid namanya sejauh mata memandang, dan aku akan berdiri di depan pintu surga memilih yang mana termasuk daripada muridku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak aja tak yang lain, Syekh Bahauddin Naqsabandi, ya, Abil Hasan Asyadzili, yang hebat-hebat tuh, Imam Faqih Muqaddam, yang sekelas-kelas sidin tuh. Nah, kalau bisa kita tuh punya silsilah, punya jalur guru, yang guru kita tuh tembus ke situ. Mudah-mudahan kita ini termasuk kena yang ditarik inggih bingkut ditapih barang asal masuk. Barang ya ialah barang ya biar dengaran 4 orang yang jalur VVIP ini tuh nyaman sedikit. Amun kala lapah pian lah, lapah. Pertanyaan malaikat tuh bertele-tele, berbelit-belit, pian sidang di dunia aja sakit kepala, maginya sidang di akhirat. Sedikit nah sebelum menyambung kisah Isra Mi'raj, kisah ada orang sugih di kampung nih. Jadi orang sugih nih, kena bila aku matilah, siapa yang wani mengawani aku di kubur selama 40 hari, mengawani aku di kubur nih, maka separuh kekayaanku tuh kubariakan naoninya. Separuh kekayaanku tuh kubariakan naoninya. Lalu ada orang nih miskin. Orang nih miskin, pas orang sugih tadi mati, orang miskinnya hendak juga sugihnya kayak itu. Orang miskin tuh hendak sugih. Tapi semuanya bang, kita nih hendak sugih. Adakah di sini yang kada anak sugih? Ya, sama anak sugih beratan lah. Nggih, artinya normal aja dah. Mun kada anak sugih kan normal pulang. Umpatlah sidin di kubur. Basa balahan dengan orang yang mati tadi. Sidin di kubur gua, cuman adalah lubang pernapasan lawan lubang untuk memberi makanan. Mengawani 40 hari supaya dapat separuh kekayaan si mayit tadi. Datang malaikat Munkar Nakir. Yang digambarkan Sayyidina Ali itu pernah malaikat Munkar Nakir sorot matanya ini macam lampu. Suaranya nang kayak patir. Biarnya melangkah tuh begantar. Nya Sayyidina Ali itu rasa penasaran dengan Umar. Sayyidina Umar tuh selama di dunia kada pernah takut dengan siapapun terkecuali syuting bini, gitu ya. Jadi Sayyidina Umar tuh garang kayak apa aja lawan bini kada pernah menjawab. Jadi dasar harap tuh bini tuh bian. Jadi penmun bini pian tuh penyangitan tuh udah jadi masalah pan. Umar kayak itu aja. Umar yang garangin bininya penyangitan, makin yang kayak kita nih dia makan aja. Ya sangit-sangit rana aja paling tambahi. Kalau jangan dijawab pokoknya dia makan aja. Lalu jadi Sayyidina Ali, ya Allah, Umar meninggal, ya Allah, bukakan ulun nih kasyaf. Biar ulun nih melihat Sayyidina Umar nih disangiti malaikat Munkar Nakir. Kayak apa? Kali aja malaikat nih wani dengan Umar. Manusia kada yang waninya, iblis kada wani, setan kada wani. Kalau ayo Munkar Nakir wani. Lalu dibukakanlah Sayyidina Ali itu kasyaf, bisa melihat keadaan Sayyidina Umar saat ditakoni malaikat Munkar Nakir. Itu Sayyidina Ali melihat Munkar Nakir tadi itu. Ditakoni malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Digertak Umar. Setakon-takon juru marikam dilawan aku. Kam tahulah aku nih. Aku nih sahabat kekasihnya Allah. Oh, sahabat mandalakan orang dia bangnya. Kadang aku nih sahabat kekasih Allah, maksudnya sahabat Muhammad. Takut malaikat Munkar Nakir itu dengan Umar digertak Umar bian. Ayo bian jangankan iblis. Malaikat Munkar Nakir buka di surga Umar. Jari-jari Sayyidina Ali dasar luar biasa Sayyidina Umar nih, sampai ke kubur sifat waninya itu kan hilang. Ayo bian, sampai kubur. Yalah datang malaikat Munkar Nakir mendatangi yang hidup. Kan berdua kubur tadi lah, yang mati lawan yang hidup, miskin nih. Yang didatangi yang hidup. Jadi yang hidup, aku nih belum mati. Jangan takoni aku, takon yang ditutupnya mati. Justru ikam hidupnya aku datangi. Bapak diulah di sini gitu nah. Ikam nih masih hidup. Bapak diulah di sini. Yalah.
Apa kisahnya jadi di sini nih, kenapa? Dikisahkannya lah kulun nijar malaikat miskin, malaikat hendak jo jadi orang sugih. Tidak nyaman jadi orang sugih nih pian. Karena hidup nih laulakal fulus lahalakal lahalakal nufus. Amun kada fulus mampus. Bila ada fulus urusan mulus pokoknya. Makinnya kita di Indonesia nih pian nyolo, segala urusan pokoknya harus pakai duit. Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai duit. Duit kada dibawa mati, tapi banyak orang yang hendak mati gara-gara kada berduit. Yalah, hingga hendak juruni sugih. Oh, jar malaikat mungkar nangkir hadang lo. Ikam diisi harta apa? 3 buting malaikat kapak, gergaji, tokol, tukang. Gawian tukang. Hadang jar malaikat, kutakonin lo. Ikam nukar kapak tanggal berapa? Duitnya dari mana? Ikam gunakan kapak tuh pertama kali ke bila? Dapat hasil berapa? Ikam tukarkan kemana? Takoni malaikat kapak aja nih. Gergaji tokol malu. Takoni sampai sampok seminggu. Hanyar kapak tuh aja. Belum tuntung. Pian mati kena HP pian ini nah. Kartunya berapa? Yang pian WA siapa? Kenapa harus dikunci? Yalah, kada mau ketahuan bini. Ada rahasia apa? Nang bini bekunci kada mau ketahuan laki, ada rahasia apa? Pertanyaannya itu insya Allah bertahun-tahun belum tuntung kan HP nih. Kapak seminggu kada tuntung. Ayo biar nak jadi orang sugih. Cuman nyaman jadi orang sugih tak? Yalah sesuai lawan nafsu. Ayo biar. Jadi kada gampangan. Pertanyaannya tuh ribet. Lalu keluarinya nih, kada sanggup lagi ditakoni malaikat. Bukahnya keluar, buka ke masjid, sembahyang di masjid. Didatangi anak si mayit. Biar aja pian menunggu abah ulat seminggu sudah ada apa-apa. Ambil hak harta abah terseparo. Kada pan, jar sidin. Kada hendak pan aku kapak tukul gergaji kita ambil hak ikam. Aku kada hendak lagi jar sidin. Muhunyak aku ditakoni malah malaikat nabian. Bilanya kada jalur bigoiri hisab tadi, bian. Ditakoni malaikat tuh muyak menjawabnya sidang malaikat tuh rinci pokoknya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Orang yang berbuat kebaikan walau hanya sebesar debu pasti akan dapat balasan. Orang yang berbuat jelek walau sebesar debu akan dapat balasan. Kada ada yang terlewat sedikit pun. Waktu demi waktu, detik demi detik ditakoni malaikat kita. Nah, gampangan. Maka kita mudah-mudahan termasuk yang digoiri hisab. Mudah-mudahan. Tapi bayang mudah-mudahan sembahyang kada jadi malaikat bungul dia manusia nih. Sekali berdoa ya Allah masukkan ulun ke surga tanpa hisab. Sembahyang kada bungul benar jadi malaikat ni lah. Makinnya mau sembahyang tamat. Aduh, yang di kampung ulun tuh pian ada orang yang sembahyang tamat. Yang jerpian di Sungai Tabok tuh Ustaz. Kalau pian rasa Sungai Tabok tuh banyak orang sembahyang tamat teh. Sembahyang nih tamat pian. Ulun dilajari orang pian. Pian nak belajar lawan orang sembahyang tamat. Kado sembahyangan pokoknya yakin jamin masuk surga 100%. Nak lalu najarilah. Ayo pian. Ilmunya tuh pian sembahyangnya tuh imbah tuntung sembahyang isya, imbah itu sembahyang 4 rakaat. Lapas niatnya tuh khusus pian, bacaannya tuh khusus pian. Nah, sekali sembahyang 4 rakaat tuh habis surga, neraka, langit dan bumi sebagai pahalanya kada cukup. Bila pian sembahyang 2 kali bangkrut Allah Ta'ala tekor para kau bayar. Hayu ya Allah jul ilmu apa di sidin nih. Ya Allah, dilajari sidin ulun tuh pian. Dilajari sidin. Hayu pian, harat pian. Ada sembahyang yang kakak itu tuh berdoa masuk surga biuri hisab. Nah, ya pian. Cuman ulun memang ada bisi ilmu yang kada sembahyang tapi masuk surga. Mon pian hendak ulun ajari. Hendak dah. Ini serius ulun nah. Kada sembahyang tapi yakin masuk surga pasti pokoknya. Bila kada masuk surga cari ulun. Di padang mahsyar kena. Ulun bawa ke surga apa nyen ulun masuk surga juga. Ayo pian. Maulah. Cuman syaratnya syuting jadi orang gila. Bila waras sembahyang, bila gila ada sembahyang. Jadi bilanya waras sembahyang, bila gila ada sembahyang. Insya Allah masuk surga. Jadi bila gila ada sembahyang kan. Jadi bila ada kawan nih yang ada sembahyang, gila berarti itu. Ya kalau saya ditakoni berarti gila orangnya. Gila.
Nah, di langit yang ke-6, langit yang ke-7 beliau bertemu dengan malaikat Nabi Ibrahim. Lalu kemudian naik ke kursi, naik ke arsy, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Nabi duduk bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi bukan Allah Ta'ala di sana. Itu adalah tempat tajalli, tempat Allah Ta'ala bertampai. Lalu Nabi kita duduk dan Nabi kita berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tahu lah artinya Pak? Tahu lah Pak? Yalah, jujur ulun tadi kayak anak sampai sebenarnya. Artinya gini kita tahu. Yang dibaca tuh apa ya? Nabi ini kan datang. Kebiasaan kita bila datang tuh tok. Assalamualaikum. Itu kalau lah. Tapi yang didatangi Allah Ta'ala rasa bujurlah. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya mudahan pian selamat ya Allah. Allah didoakan mudahan selamat. Dia yang memberi selamat. Didoakan selamat. Rasa kada cocok. Maka Nabi memilih kalimat at-tahiyatul, penghormatan, al-tahiyatul mubarakatuh, keberkahan, as-salawatu, salawat, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatu, tayyibatu, tayyibah itu yang bagus, yang mantap, yang keren pokoknya, lillah, bagimu ya Allah. Lalu dijawab Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah kepada Nabi. Lalu Nabi kita menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Mudah-mudahan selamat kami dan selamat hamba-hamba Allah yang soleh. Allah tadi mudah-mudahan pian selamat aja. Jadi Nabi menjawab, mudahan kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu Nabi dan para malaikat yang hadir di tempat itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi pian mun kada kawah khusus sembahyang tumatan awal sampai akhir minimal saat tasyahud tadi berem. Apa? Minimal saat tasyahud, saat duduk tuh betul-betul merasa bahwasanya sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab Allah Ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita lagi menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Minimal di situ. Maka ulun rancak dulu kita pani orang. Jadi orang, Ustaz, kita sembahyang itu kan Allahu Akbar. Ada Allahnya aja. Muhammadnya mana? Maafnya agak karena sedikit. Muhammadnya mana? Alhamdulillah. Setiap ada Allah, ada Muhammad. Ada Allah, ada Muhammad. Di surga tuh pian bila ada ngaran Allah, ada ngaran Muhammad. Kada mau terpisah. Nah, kenapa sembahyang tuh jarsidin mengka Allahnya aja ada, Muhammadnya kada ada. Di mana Muhammadnya? Nah, bila pian paham yang ulun ceritakan tuh tahu tuh di mana andak Muhammadnya. Yalah. Bila pian paham yang ulun kisahkan tadi, maka tahu pian jawabannya di mana Muhammadnya. Nah, Allah Ta'ala bilang Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, minimal di sini biar. Minimal di sini ini harus betul-betul khusyuk. Betul-betul merasakan sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Puncak. Amun sampai situ kada kawaju itu rancak-rancak sembahyang berjemaah aja biar. Rancak-rancak sembahyang berjemaah. Karena sembahyang berjemaah itu kada khusugin tetap diterima. Kada khusugin tetap diterima. Sembahyang berjemaah itu. Mun sembahyang sorangan dia kada khusuk teh. Amun sembahyang berjemaah orangnya banyak makmum Ustaz Anda. Sidin khusuk, alhamdulillah kita diterima juga. Andai kada yang khusuk sama sekali tetap diterima. Yang dipandang jemaahnya. Maka kalau bisa jangan kosong masjid, jangan kosong lancar. Banyak yang berjemaah tuh. Yalah banyak berjemaah tuh. Jangan kayak di kampung ulun.
Kampung Ulun tuh bebanyak-banyakan langgar, bebanyak-banyakan masjid. Cuman ambilannya zuhur asar nih, zuhur asar maghrib satu agak mending. Zuhur asar yang banget tuh. Inya ajan, inya juga kamat, inya aja jadi imam. Tahun inya aja makmumnya. Inya cuma seikomannya aja. Langgarnya mangka bagus, masjidnya mangka bagus, orangnya mangka tidak kasana pamtok. Yalah, Nabi itu tidak bangga dengan masjid yang bagus, tapi Nabi itu bangga dengan jamaah yang banyak. Biar hak masjidnya kada bagus, asal jamaahnya banyak. Tapi yang paling bagus tuh udah masjidnya bagus, jamaahnya pulang banyak. Nah itu mantap. Nah, jadi bilanya kada khusyuk jemaah barang. Nah minimal khusyuk tadi ya khusyuk. Nah setelah itu Nabi kita diberikan perintah sholat asalnya 50 kali kemudian menjadi 5 kali. Setelah itu Nabi kita pulang sampai ke Masjidil Haram dari jam 12 sampai jam 4 malam. Rasanya panjang benar sudah lah. Inggih. Rasa panat sudah. Belum tadi jangka berduduk tadi 3 jam bang berceramah. Jangka duduk. Berdiri tadi niatan tadi kada kawa 3 jam hendak 4 jam aja jadulnya lah. Inggih. Cuma 4 jam buhan kan yang duduk aja kada sanggup magini ulun yang berdiri kan. Tambah lapah lagi ya lah, enggak. Jadi kada sanggup kayaknya sampai 4 jam ya lah. Ini gitu rasa panjang benar. Berapa jam tuh? Sejam lebih. Lebihnya berapa menit? Sejam lebih bisa lebihnya 2 jam, 3 jam ya lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fon? Belum ada? Belum ngantuk lagi. Cuman masalahnya pian berduduk ulun berdiri panat tenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dapat kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, khususnya para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang beriman, bertakwa, selalu melaksanakan amal soleh, bisa menjaga salat 5 waktu, dan selalu bisa menjadikan hatinya menjadi hati yang bersih, qalbu yang bersih, yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita kawin lagi. Salah ya lah. Salah. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati. Badan kurus bukan karena kurang makan, tapi mikirkan nak kawin lagi. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.